Perintah Kaisar Naga. Bab 71 sampai dengan 80. Audiobook Novel Silat. Episode 8. Melihat kartu di tangan Dev, sikap staf tiba-tiba berubah 180 derajat. Tuan, duduk di sini sebentar, saya akan segera bertanya kepada manajer. Oke. Dev mengangguk dan duduk di samping untuk beristirahat, dan anggota staf buru-buru pergi untuk meminta instruksi kepada manajer. Kali ini, Melanie sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa staf bank ini tiba-tiba begitu sopan kepada Dev. Melihat anggota staf itu tiba-tiba berubah sikap, Melanie bertanya pada Dev dengan ragu. Dev, apakah kamu benar-benar punya 10 juta? Apa urusanmu? Dev tersenyum dingin. Dev, izinkan saya memberitahu Anda, memalsukan dokumen keuangan adalah ilegal. Anda adalah mantan tahanan, bagaimana Anda bisa memiliki 10 juta yuan? Jangan pikir saya tidak tahu, keluarga Anda sekarang tinggal di komunitas lama, ayahmu sekarang menyapu jalan-jalan untuk orang-orang, bagaimana mungkin kamu memiliki 10 juta? Melanie tidak akan pernah percaya jika Dev benar-benar memiliki 10 juta. Jika dia benar-benar punya uang, apakah dia akan tetap tinggal di komunitas yang rusak seperti itu? Dan Dev yang baru saja keluar dari penjara, tidak mungkin menghasilkan 10 juta hanya dalam beberapa hari. Dia merasa bahwa Dev pasti sengaja berpura-pura di depannya karena alasannya sendiri, itu sebabnya dia mengatakan ini. Ketika pelanggan lain di bank mendengar apa yang dikatakan Melanie, mereka juga memandang Dev dengan rasa ingin tahu. Hari-hari ini, mereka menggunakan kartu itu untuk menarik uang. Jika ada uang di kartu itu, mereka akan tahu setelah pengecekan. Tidak ada yang benar-benar cukup bodoh untuk memalsukan kartu bank. Setelah beberapa saat, staf bank yang baru saja pergi datang dengan seorang pria paruh baya, yang mengenakan kacamata dan sedang terburu-buru. Pria paruh baya itu berjalan di depan Dev dan bertanya dengan sopan. Halo Pak, saya manajer bank ini. Ada yang bisa saya bantu? Dev berkata dan menyerahkan kartu itu kepada manajer bank. Saya ingin menarik 1,3 juta, tetapi saya tidak punya janji. Bisakah saya menariknya? Setelah melihat kartu bank, wajah manajer bank sedikit berubah. Tentu Tuan, Anda tidak perlu membuat janji, tetapi kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu sekarang, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan uang tunai dari tempat lain dengan segera. Anda datang ke kantor saya dulu dan beristirahatlah. Dev mengangguk dan bangkit untuk pergi ke kantor untuk menunggu. Melihat ini, Melanie tercengang. Dia melangkah maju untuk menghentikan manajer bank dan berkata, apa yang terjadi dengan bank Anda? Mengapa dia dapat menarik uang tanpa janji? Dia hanya mantan tahanan. Jika Anda punya uang, apakah tidak perlu membuat janji? Jika demikian, saya juga akan mengambil 1 juta sekarang. Melanie meraung dengan agresif, dan kemudian berkata kepada pacarnya, suamiku, aku juga ingin mengambil 1 juta. Pacar Melanie datang, melirik Dev, lalu mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada manajer bank. Saya juga punya 10 juta di kartu ini, dan saya ingin menarik 1 juta sekarang. Manajer bank bahkan tidak melihatnya, dan berkata dengan ringan. Anda tidak dapat mengambilnya tanpa membuat janji. Kalimat ini dapat membuat Melanie marah. Ini hanyalah adegan standar ganda. Kartu Cenping memiliki 10 juta, dan dia dapat menarik uang secara langsung tanpa membuat janji. Kartu mereka juga memiliki 10 juta, tetapi mereka harus membuat janji. Melanie meraung keras pada manajer bank. Bank rusak macam apa ini? Aku bertanya padamu, kenapa dia tidak perlu membuat janji, tapi kita harus membuat janji? Kita juga punya 10 juta di kartu kita, tidakkah kamu dengar? Manajer bank berkata dengan acuh tak acuh. Pria ini adalah VIP tertinggi bank kami, jadi tidak perlu membuat janji, dan Anda hanya pelanggan biasa, tidak bisa disamakan. Paru-paru Melanie hampir meledak karena marah, dan matanya tiba-tiba menatap, dia adalah VIP tertinggimu. Apakah kamu tidak salah? Dia hanya seorang mantan tahanan. Seorang mantan tahanan yang baru saja dibebaskan. Ekspresi penghinaan melintas di mata manajer bank. Kartu pria ini adalah kartu khusus keluarga Su. Kami hanya mengenali kartunya dan bukan orangnya. Apakah Anda pikir Anda bisa membandingkan diri Anda dengan keluarga Su?
Kata-kata manajer bank membuat Melanie tertegun sejenak, dan semua orang di sekitar mereka berseru. Anda harus tahu bahwa keluarga Su adalah orang terkaya di Hong Cheng. Tidak heran anggota staf mengubah sikapnya ketika dia melihat kartu di tangan Dev. Dengan kartu keluarga Su, jangankan datang ke bank untuk menarik uang secara langsung, selama panggilan telepon dilakukan, bank akan mengirim seseorang untuk mengirimkan uang secara langsung. Pelanggan seperti ini semua adalah target bank-bank besar. Dan ketika pacar Melanie mendengar bahwa Dev memegang kartu khusus dari keluarga Su, wajahnya langsung pucat. Jika Dev benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Su, hanya dengan satu kalimat, perusahaan kecilnya akan segera bangkrut. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kartu khusus keluarga Su? Dia pasti mencurinya, atau dia mengambilnya, dia tidak mungkin ada hubungannya dengan keluarga Su. Melanie tidak percaya. Dev hanyalah orang biasa yang tidak mungkin menjadi orang kaya. Dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana dia bisa terhubung dengan keluarga Su? Melihat Melanie masih berteriak, wajah manajer bank menjadi dingin. Keamanan, usir mereka untukku. Segera, dua penjaga keamanan datang dan mengusir Melanie, dan pacarnya juga diusir. Pacar Melanie bertanya dengan cemas. Apa yang terjadi di sini? Apa hubungan teman sekelasmu dengan keluarga Su? Melanie berkata dengan marah. Saya belum pernah mendengar bahwa dia ada hubungannya dengan keluarga Su. Jika dia ada hubungannya dengan keluarga Su, dia tidak mungkin masuk penjara. Dia baru keluar beberapa hari. Bagaimana dia bisa memiliki suatu hubungannya dengan keluarga Su? Saya pikir dia pasti mengambil kartu bank itu. Ya, manajer bank ini idiot. Oke, tidak peduli apakah dia mengambilnya atau tidak, ayo pergi. Pacar Melanie tidak ingin terjerat, jika Dev benar-benar terkait dengan keluarga Su, maka dia akan kurang beruntung. Melanie dan pacarnya yang gemuk baru saja keluar dari bank, mereka bertemu dengan orang-orang yang telah menunggu di luar untuk Dev, dan mereka segera menyambut mereka. Pria dengan rantai emas itu tersenyum dan berkata, Bos Q, kebetulan sekali, saya tidak berharap bertemu Anda di sini. Pacar Melanie bertanya. Ternyata Gilbert, apa yang kamu lakukan di sini? Ada seorang pria yang berutang uang kepada kita, dan kita tidak menunggu dia untuk menarik uangnya, kata Gilbert ringan. Oh, kalau begitu kamu tunggu sana, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, kita akan punya waktu untuk minum bersama nanti. Setelah pacar Melanie selesai berbicara, dia menarik Melanie dan ingin pergi. Heran anggota staf mengubah sikapnya ketika dia melihat kartu di tangan Dev. Lagi pula, orang-orang ini bukan orang baik, dan dia tidak ingin terlalu banyak bersinggungan dengan orang-orang ini. Tetapi siapa yang tahu bahwa Melanie tidak bergerak, tetapi bertanya dengan heran, apakah orang yang berutang uang kepada Anda bernama Dev? Dev? Gilbert tertegun, tetapi dengan cepat bereaksi, ya, sepertinya namanya Dev, dan dia berutang 1,3 juta pada kita. Ketika Melanie mendengar ini, dia hampir melompat kegirangan. Pantas saja Dev harus menarik 1,3 juta hari ini. Ternyata dia berutang uang kepada orang lain dan harus membayarnya hari ini. Melanie mencibir, lalu berkata kepada Gilbert. Mengapa dia berhutang uang padamu? Gilbert tidak menjawab Melanie, tetapi melihat Bos Q di sisi lain. Bos Q itu tersenyum, ini pacarku. Begitu Gilbert mendengarnya, dia tiba-tiba tersenyum, karena Anda adalah pacar Bos Q, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Itu adalah hutang seorang wanita yang meminjam uang riba dari kami. Anak ini tidak berhutang pada kami. Melanie berbisik kepada Gilbert. Ternyata itu pinjaman riba, maka kamu bisa meminta bunga lebih banyak. Dev memiliki 10 juta di kartunya. 10 juta. Gilbert tercengang, dan kemudian wajahnya bersinar dengan gembira. Apakah dia benar-benar memiliki 10 juta? Saya melihat anak itu, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Melanie buru-buru menjelaskan, apa aku berbohong padamu? Dia mengatakannya sendiri di ban barusan. Setelah beberapa saat, dia benar-benar dapat menarik 1,3 juta. Bukankah itu membuktikan bahwa dia benar-benar memiliki uang di kartunya? Masuk akal. Gilbert mengangguk. Kelvin Q menarik Melanie dengan keras. Oke, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, ayo kita pergi.
Apa yang kamu takutkan? Mari kita lihat di sini sebentar, tunggu Dev keluar, setelah itu baru pergi. Aku ingin melihat apakah Dev benar-benar memiliki 10 juta. Melanie menarik diri, dia tidak ingin pergi, dia masih ingin melihat rasa malu Dev untuk sementara waktu. Bos Q tidak punya pilihan selain berdiri dan menunggu. 10 menit kemudian, Dev keluar dengan tas besar penuh uang. Melihat Dev keluar dengan tas besar di tangannya, Gilbert membawa seseorang untuk segera menyambutnya. Melihat ini, Melanie juga mengikuti, dia ingin melihat apakah Dev benar-benar mengeluarkan uangnya. Dev sedikit terkejut saat melihat Melanie tidak pergi, tapi dia tidak peduli. Nak, mana uangnya? Gilbert bertanya pada Dev. Dev melemparkan tas di tangannya ke tanah, dan semua uang kertas di tas itu terbuka. Melihat begitu banyak uang, mata bawahan Gilbert menjadi merah. Kemudian Melanie juga sedikit terkejut. Dev berkata dengan ringan. 1,3 juta, tidak kurang 1 sen pun, semuanya ada di sini. Bawahan Gilbert buru-buru ingin mengumpulkan uang, tetapi dihentikan oleh Gilbert itu. Nak, 1,3 juta sepertinya tidak cukup. Meskipun Gilbert ingin mengambil uang itu, tetapi setelah mengetahui bahwa Dev memiliki 10 juta, dia ingin memeras lebih banyak. Apa maksudmu? Dev mengerutkan kening. Sudut mulut Gilbert terangkat sedikit. Apa maksud saya? Saya barusan salah menghitung bunga, dan sekarang saya membutuhkan 2 juta, itu termasuk pokok dan bunga. Wajah Dev berubah suram, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Melanie menatap Dev dengan bangga dan berkata, Dev Pink, bukankah kamu punya 10 juta? 2 juta bukan apa-apa, masuk saja dan ambil. Dev mengabaikan Melanie itu, tetapi berkata kepada Gilbert, 1.300.000, jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menyimpannya kembali. Dev membungkuk untuk mengambil uang dan menyimpannya lagi. Gilbert mengangkat kakinya dan menginjak tas. Wah, uang ini bukan lagi milikmu, kamu tidak bisa memindahkannya. Kedua bawahannya di samping segera mengulurkan tangan dan meraih bahu Dev, mencoba mengendalikan Dev. Tetapi mereka berdua terkejut menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat mengguncang Dev sedikit pun. Mata Dev berkedip dingin, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan kedua bawahan Gilbert itu, dan meremasnya dengan pelan. Ada suara tulang yang pecah, dan kedua bawahan itu menjerit kesakitan dalam sekejap. Orang-orang yang berani menyentuhku, kematian akan menyentuh mereka. Ketika Gilbert melihat ini, wajahnya tenggelam, dan dia menendang Dev. Bunuh dia, bunuh dia. Melihat ini, Melanie sangat senang dan berteriak putus asa. Belang. Tapi siapa sangka, saat Gilbert mengangkat kakinya, Dev juga menendangnya menjauh. Segera setelah Dev memutar tangannya, lengan kedua bawahan Gilbert itu tiba-tiba dipelintir seperti putaran, dan suara ratapan yang menyakitkan datang langsung dari mulut keduanya. Pada saat ini, hanya ada satu bawahan yang tersisa, yang sangat ketakutan sehingga dia menoleh dan melarikan diri, mereka tidak memiliki kesetiaan sama sekali. Dev perlahan berjalan menuju Gilbert. Pada saat ini, wajah Gilbert pucat, dan organ dalamnya seperti dipelintir oleh pisau. Melihat Dev berjalan ke arahnya, Gilbert sangat ingin bangun, tetapi rasa sakit yang parah membuatnya tidak bisa berdiri sama sekali. Tendangan Dev terlalu keras. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Di belakangku adalah Aula Naga Api, dan pemimpin aula kami adalah Stanley Feng. Ketika Gilbert melihat wajah muram Dev, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menggunakan nama Aula Naga Api. Stanley Feng. Dev mencibir, jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah anggota Aula Naga Api, aku mungkin dapat menyelamatkanmu, tetapi sekarang kamu tidak memiliki kesempatan. Setelah Dev selesai berbicara, dia menginjaknya dengan satu kaki dan langsung menghancurkan kaki Gilbert. Bahkan keterampilan medis terbaik pun, dia tidak dapat berjalan kembali. Apa? Rasa sakit yang parah membuat Gilbert berteriak putus asa, berguling-guling di tanah menahan rasa sakit. Melihat tindakan kejam Dev dengan wajah dingin, Melanie ketakutan, tubuhnya gemetar putus asa, dan matanya penuh horor. Adapun Bos Q, dia berkeringat deras dan kakinya sedikit gemetar.
Dev mengambil uang itu di tanah, tetapi hanya menatap Melanie dengan dingin, dan dengan satu pandangan itu, Melanie merosot ke tanah dengan ketakutan. Melihat Melanie seperti itu, Dev mencibir, langsung masuk ke bank, dan menyetor uangnya kembali. Ketika Dev kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Yvonne masih di sana bersama Melissa. Yvonne yang melihat Dev kembali, dia buru-buru menyambutnya dengan penuh semangat. Yvonne hanya ingin bertanya pada Dev, tetapi mengingat bahwa ibunya ada di sana, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Dev, kamu pergi kemana saja? Yvonne telah menunggumu untuk waktu yang lama. Kalian berdua pergi jalan-jalan dan mengobrol dengan baik. Celine mendengar bahwa Dev telah kembali, jadi dia mengomel dengan sedikit ketidakpuasan. Bu, aku tadi berurusan dengan sesuatu. Dev menjelaskan. Bibi Chen, aku akan mengajak kakak Dev jalan-jalan. Yvonne membawa Dev dan berjalan keluar. Dia sekarang ingin tahu bagaimana Dev menangani masalah ini. Celine mengangguk senang. Oke, kalian pergi saja, aku mengobrol dengan ibumu, dan kemudian kita akan makan malam di rumahku pada siang hari. Dev pergi bersama Yvonne, dan Celine berkata dengan ekspresi lega, Melissa, saya pikir kedua anak ini cocok. Saya pikir mereka berdua juga tidak buruk, hahaha, Melissa juga tertawa. Berjalan keluar pintu, Yvonne bertanya dengan penuh semangat. Kak Dev, apakah orang-orang itu mempermalukanmu? Apakah mereka memukulimu? Dev tersenyum sedikit. Tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang hutang riba. Tidak ada masalah lagi. Kamu harus bekerja keras di masa depan. Besok saya akan ada wawancara kerja. Jika saya bisa diterima, saya nanti akan membawa Anda kerja di sana. Ingatlah, ketika Anda mencari pacar di masa depan, Anda harus tetap membuka mata. Yvonne mengangguk, menatap Dev dengan sedikit cinta, tetapi Dev tidak melihatnya. Dev hanya menganggap Yvonne sebagai adik perempuannya dan tidak punya niatan lain, jadi dia tidak ingin Yvonne salah paham. Tepat ketika Dev berjalan-jalan bersama Yvonne di komunitas, tiba-tiba telepon berdering, itu Yuki. Dev, kemana saja kamu? Mengapa kamu tidak di Villa Bukit Indah? Saya bertanya kepada penjaga keamanan dan mereka mengatakan bahwa Anda semua sudah pergi. Yuki pergi ke Villa Bukit Indah untuk mencari Dev dan menemukan bahwa Dev tidak ada di sana. Orang tua saya tidak terbiasa tinggal di sana, jadi saya kembali untuk tinggal di sini. Meskipun agak kumuh, ada banyak tetangga di lingkungan ini, dan mereka semua adalah kenalan. Dev berbohong, itu karena dia juga tidak tahu mengapa orang tuanya meninggalkan Villa Bukit Indah. Oh! Yuki mendengus, jelas sedikit kecewa. Setelah beberapa obrolan lagi, Dev menutup telepon. Yvonne bertanya dengan suara rendah setelah Dev menutup telepon. Kakak Dev, apakah itu pacarmu? Dev tertegun dan tidak tahu bagaimana menjawab Yvonne. Dev tidak tahu apakah Yuki adalah pacarnya sekarang. Lagi pula, mereka berdua tidak memiliki hubungan formal. Melihat Dev tertegun, Yvonne tersenyum, jika kamu tidak ingin mengatakannya, jangan katakan, tidak masalah. Dev hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah berjalan-jalan bersama Yvonne sebentar, keduanya kembali untuk makan siang. Pada saat yang sama, di rumah sakit rakyat Hongcheng, Navarro berbaring di ranjang rumah sakit dengan rasa bosan. Dia tidak ingin tinggal di rumah sakit lebih lama, dia ingin pulang, tetapi ayahnya Robert tidak setuju dan bersikeras membiarkannya pulih di rumah sakit, setelah itu baru kembali. Lagi pula, dengan sumber keuangan keluarga Xiao, bahkan jika Navarro tinggal di rumah sakit selama setahun, itu tidak akan menjadi masalah. Tepat ketika Navarro bosan, pintu bangsal didorong terbuka, dan Shanshan masuk dengan kotak makan siang. Begitu memasuki pintu, Shanshan berkata dengan penuh semangat. Kakak Navarro, saya punya kabar baik untuk Anda. Kabar baik apa? Navarro bertanya. Shanshan berkata dengan penuh semangat. Dev telah diusir dari Villa Bukit Indah, dan dia mungkin telah dibuang oleh Yuki. Benarkah? Navarro sangat gembira mendengarnya. Jika Dev tidak dilindungi lagi oleh keluarga Su, maka Dev Ping bukan apa-apa. Jika dia ingin membunuh Dev, itu hanya hitungan menit. Kurasa Yuki sudah memandang rendah Dev lagi, mungkin dia hanya menggoda Dev. Lagi pula,
kedua keluarganya tidak dalam tingkatan yang sama, jadi bagaimana mungkin Yuki menyukainya? Pagi ini, penjaga keamanan di Villa Bukit Indah berkata, orang tua Dev pergi dengan barang-barang mereka dan kembali ke komunitas lama mereka. Kata Shanshan. Hahaha, itu bagus. Navarro tertawa keras, ketika saya lebih baikkan, mari kita lihat bagaimana saya membersihkan Dev itu, saya ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Pagi selanjutnya, Derry Sun menelepon, dia telah meminta Mona Sun untuk menjemput Dev dan pergi ke perusahaan bersama Mona. Ketika Edward mendengar ini, dia buru-buru mendesak Dev untuk bangun. Edward menasihati Dev. Dev, kamu harus berkinerja baik hari ini. Ini adalah perusahaan besar. Jika kamu benar-benar ingin dapat bekerja di dalamnya, dan menjadi manajer departemen di masa depan, kamu akan dapat menetap di masa depan. Mengerti, ayah? Dev mengangguk, mengambil sepotong pakaian dan mengenakannya di tubuhnya. Kamu akan pergi wawancara, bagaimana kamu bisa memakai pakaian ini? Edward sedikit mengernyit, pakailah jas, cepatlah. Ayah, aku tidak punya jas. Dev tidak punya kebiasaan memakai jas sama sekali, jadi dia tidak pernah membeli jas. Tak lama Selin datang dan berkata kepada Dev, omong kosong, bagaimana mungkin kamu tidak punya jas? Kamu lupa, kami memberikanmu jas 3 tahun lalu, itu untukmu ketika menikah, dan hasilnya. Ketika Selin mengatakan ini, dia buru-buru menutup mulutnya. Hari ini wawancara kerja Dev, dia tidak ingin membicarakan masa lalu. Segera, Dev mengenakan setelan yang dibelinya 3 tahun lalu. Meskipun sudah cukup tua, itu masih sangat baru. Lagi pula, Dev belum pernah memakainya sekalipun. Edward menepuk bahu Dev. Anakku sangat tampan dalam setelan jas. Dev, datang dan biarkan ibu menyentuh wajahmu. Selin tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa menyentuhnya dengan kedua tangan, merasakan cara Dev mengenakan setelan jas. Pada saat ini, di lantai bawah di rumah mereka, sebuah BMW seri 3 merah diparkir di gerbang komunitas. Di depan mobil, Mona memandang komunitas yang relatif bobrok dengan jijik. Tempat rusak macam apa ini, baunya bisa membuatku mati, dan kenapa masih ada orang hidup di dalamnya? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mona mengerutkan kening dan mencubit hidungnya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayah pikirkan, tetapi dia bahkan memintaku untuk menjemputnya. Mona bergumam, dan melihat arlojinya dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Mona mengenakan pakaian profesional dan kakinya yang indah terbuka, yang menarik perhatian banyak orang. Sementara, wajah Mona penuh rasa jijik ketika memandang orang-orang rendahan yang keluar dari komunitas ini. Setelah menunggu beberapa saat, melihat Dev masih belum turun, Mona menelepon Edward. Itu adalah nomor yang diminta Mona dari Derry. Setelah Edward menjawab panggilan itu, Mona berkata dengan kasar, jam berapa ini? Mau berapa lama kamu ingin aku menunggu? Jangan lupa bahwa keluargamu yang memohon padaku dan memintaku untuk menunggu. Setelah Mona selesai berbicara, dia menutup telepon tanpa menunggu Edward sempat berbicara. Di sisi lain, setelah Edward menjawab telepon, dia tertegun sejenak, dan wajahnya sedikit malu. Bagaimanapun, pada usianya, dia ditampar oleh seorang gadis kecil seperti Mona demi pekerjaan anaknya, Edward akan tahan. Dev bertanya. Ayah, siapa yang menelepon? Edward mendesak Dev untuk turun. Itu Mona, dia menunggu di bawah, turunlah dengan cepat, ingatlah untuk mengatakan hal-hal baik kepada mereka. Dev turun dan melihat Mona menunggu di pintu, jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, aku membuatmu menunggu. Melihat Dev, Mona segera berkata dengan wajah marah, jika bukan karena permintaan ayahku, aku tidak akan terlalu malas untuk menjemputmu. Lihat apa yang kamu kenakan? Jas dinasti mana yang kamu gunakan? Terlalu tua. Dev sedikit mengernyit, tetapi masih menahan amarahnya. Saya membeli ini 3 tahun lalu, dan saya belum memakainya, ini masih baru. Masih baru tapi itu kentut untuk digunakan. Setelan kuno seperti itu saat ini tidak digunakan lagi, Mona cemberut. Lalu apakah aku harus kembali dan berganti pakaian? Kata Dev.
Lupakan saja, jam berapa ini, jam berapa? Masuk ke mobil, Mona membuka pintu mobil dengan wajah dingin dan langsung duduk di atasnya. Dev ingin duduk di kopilot, tetapi baru saja membuka pintu, tetapi dihentikan oleh Mona, duduk di belakang. Pantaskah Anda duduk di kopilot? Dev mengerutkan kening, dan kemudian duduk di belakang, sementara Mona tidak menunggu Dev untuk duduk dengan benar, dia bergegas keluar dengan injakan gas. Untungnya, Dev punya waktu untuk pulih, kalau tidak dia akan jatuh. Ingat, Anda tidak bisa mengatakan bahwa Anda mengenal saya ketika Anda tiba di perusahaan, dan saya tidak peduli apakah Anda dapat pekerjaan dari wawancara itu atau tidak. Itu semua tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Jangan berharap saya membantu Anda. Saya cukup memperkenalkan Anda ke perusahaan untuk wawancara kerja. Dalam perjalanan, Mona menyuruh Dev untuk tidak banyak bicara, yang terpenting adalah menjaga agar Dev tidak mengatakan bahwa dia mengenalnya, karena dia takut Dev akan mempermalukan dirinya. Oke. Dev menjawab dengan santai. Segera, mobil tiba di perusahaan Mona, yang merupakan perusahaan kolektif dengan selusin lantai di seluruh kantor. PT Kimia Harian. Dev mengangkat kepalanya, melihat nama perusahaan besar itu, dan sedikit mengernyit. Bukankah ini adalah perusahaan keluarga Su? Dev ingat dengan benar, perusahaan Kimia Harian juga merupakan bisnis keluarga Su. Dia ingat bahwa Yuki tampaknya pernah menyebutkan bahwa ketika hari ulang tahun Yuki, bersamaan dengan didirikan perusahaan ini oleh Huan, dan dianggap sebagai hadiah ulang tahun untuk Yuki. Yuki adalah ketua dari badan hukum perusahaan ini, tetapi dia tidak berpartisipasi dalam manajemen dan jarang datang ke perusahaan ini. Mona berkata dengan sangat bangga. Itu benar, ini adalah perusahaan keluarga Su, orang terkaya di Hongcheng. Merupakan kehormatan besar untuk dapat bekerja di sini. Berbagai manfaat jauh lebih baik daripada bekerja di perusahaan lain. Dev tersenyum, tanpa mengatakan apa-apa, tetapi mengikuti Mona menuju perusahaan. Segera setelah Dev berjalan ke pintu, dia melihat seorang pemuda gagah, tinggi dan tampan dengan setelan jas berdiri di pintu. Orang ini adalah pacar Mona, Billy Cui. Setelah Billy melihat Mona, dia langsung menyambutnya dengan senyuman. Mona, mengapa kamu datang sedikit terlambat? Jangan bicarakan itu. Ayahku memintaku untuk menjemput putra kawan seperjuangan, jadi aku harus menjemputnya. Mona cemberut, sedikit tidak senang. Billy memandang Dev di belakang Mona, jejak penghinaan melintas di matanya, dan kemudian dia meraih tangan Mona dan berjalan maju. Dev hanya bisa mengikuti di belakang, sementara Billy dan Mona berbisik. Billy berkata dengan suara rendah. Jika Anda tidak ingin dia bekerja di sini, saya hanya akan memprovokasinya dalam wawancara. Bagaimanapun, hari ini adalah wawancara saya. Mona juga berbisik di telinga Billy. Jangan terlalu jelas, atau dia akan memberitahu ayahku, dan ayahku akan membunuhku lagi. Orang ini baru saja keluar dari penjara, jadi tolak saja dia dengan masalah ini. Mereka takut Dev akan mendengarnya, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Dev telah mendengarkan setiap kata dari percakapan antara keduanya. Kemampuan pendengaran Dev tidak sebanding dengan orang biasa. Dev di belakang tersenyum dingin. Dev tidak peduli apakah dia bisa bekerja di sini atau tidak. Dia hanya melakukan permintaan orang tuanya. Setelah mengikuti Mona dan yang lainnya ke lantai marketing, Mona menunjuk ke Billy, dan kemudian berkata kepada Dev, kamu pergi bersamanya, ingat apa yang aku katakan, jangan beritahu siapapun di sini bahwa kamu kenal saya. Dev mengangguk, lalu mengikuti Billy ke kantor wawancara. Saat ini, sudah ada banyak orang yang menunggu di luar. Orang-orang ini semua ada di sini untuk wawancara. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan grup dengan manfaat yang baik, jadi mereka yang ingin yang akan datang, banyak dari mereka adalah beberapa mahasiswa dari universitas bergengsi. Tunggu di luar, seseorang akan memanggilmu. Setelah Billy mengatakan itu, dia berjalan langsung ke kantor, sementara Dev menemukan kursi dan duduk untuk beristirahat. Duduk di sebelah Dev, seorang pria muda berkacamata bertanya pada Dev. Bung, apakah kamu juga di sini untuk wawancara? Ya. Dev mengangguk. Kamu lulus dari sekolah mana?
Saya tahu bahwa banyak orang yang diwawancarai kali ini adalah lulusan dari universitas terkenal. Lihatlah gadis yang mengenakan rok. Saya mendengar bahwa dia berasal dari Universitas King BI, dan pria dengan ransel itu berasal dari Universitas Haida. Dengan ekspresi iri, pemuda itu berbicara kepada Dev. Saya dari sekolah bisnis Beijing. Dev tersenyum kecil. Lulusan dari Beijing. Pemuda itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan heran. Kamu berani datang ke perusahaan ini untuk wawancara dengan ijazahmu. Kamu benar-benar berani. Universitasmu tidak sebagus sekolah teknik Lansiangku. Pemuda itu memandang Dev dengan sedikit bangga. Dia akhirnya menemukan seseorang dengan gelar yang tidak sebagus miliknya. Dev tersenyum tetapi tidak berbicara. Pada saat ini, seorang gadis dengan pakaian kerja datang dan berkata kepada semua orang dalam wawancara, semuanya, berikan resume Anda, dan saya akan memanggil semua orang untuk wawancara secara berurutan. Ketika semua orang mendengarnya, mereka buru-buru menyerahkan resume mereka yang telah disiapkan dengan hati-hati, hanya Dev yang duduk tak bergerak. Melihat Dev tidak bergerak, gadis itu bertanya, Tuan, mana resume Anda? Aku belum menyiapkan resume. Dev berkata ringan. Melihat bahwa Dev bahkan tidak menyiapkan resume untuk wawancara, mata gadis itu bersinar karena terkejut, tetapi dia masih bertanya dengan keras, Tuan, siapa nama Anda? Saya akan memanggil Anda nanti. Namaku Dev. David Chen. Jawab Dev. Gadis itu mengangguk, berbalik dan berjalan ke kantor. Semua orang memandang Dev seperti orang idiot. Pada kesempatan ini, mengenakan setelan usang dan tidak menyiapkan resume, bagaimana mungkin dia lolos wawancara? Hanya pemuda yang baru saja berbicara dengan Dev yang memandang Dev dengan sedikit aneh, dan kemudian tiba-tiba berbisik. Bung, apakah Anda memiliki hubungan keluarga dan pergi melalui pintu belakang? Dev tertegun sejenak, bertanya-tanya mengapa pemuda itu mengajukan pertanyaan seperti itu. Kamu pasti melewati pintu belakang, kalau tidak kenapa kamu tidak menyiapkan resumemu, dan orang yang membawamu ke sini barusan, aku melihatnya sebagai eksekutif di perusahaan ini, tidak heran kamu begitu tenang. Pemuda itu sedikit tersanjung, sambil tersenyum, dia mengeluarkan sekotak permen karet dari sakunya dan menyerahkannya kepada Dev. Dev juga tidak sungkan, dia mengambilnya langsung dan melemparkannya ke mulutnya. Bung, jika Anda benar-benar terkait, bisakah Anda mengatakan sesuatu yang baik kepada saya di masa depan? Jika saya dapat diterima, saya akan mengundang Anda untuk makan di hotel besar. Pria muda itu menatap Dev dengan penuh harap. Dev tersenyum sedikit. Oke, jika saya berhasil, saya akan memberi Anda 2 kata bagus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak. Pria muda itu tampak bahagia dan terus menjilat Dev untuk berterima kasih padanya. Segera, wawancara dimulai. Satu persatu, wawancara berjalan dengan gugup dan keluar dengan frustrasi. Bahkan orang yang diwawancarai dari universitas terkenal gagal. Melihat bahwa orang-orang yang diwawancarai dari universitas terkenal semuanya gagal, pemuda di samping Dev menjadi lebih gugup, tangannya sedikit mengepal, dan telapak tangannya penuh keringat. Selanjutnya, David Chen. Tak lama, giliran Dev. Ketika Dev bangun, pemuda di sampingnya menangkapnya. Bung, kamu harus mengatakan sesuatu yang baik untukku, aku mengandalkanmu, kata anak laki-laki itu gugup. Dev mengangguk, lalu berjalan ke kantor. Begitu dia masuk, dia melihat 3 orang duduk di belakang meja, dengan gadis yang baru saja mengumpulkan resumenya berdiri di sampingnya. Melihat Billy sedang duduk di tengah, jelas dia adalah pewawancara utama untuk wawancara hari ini, dan 2 kiri dan kanan hanyalah pelengkap. Apakah dia bisa lulus wawancara atau tidak, hanya perlu 1 kata dari Billy. Billy memandang Dev dan berkata dengan tenang. Perkenalkan dirimu. Tepat ketika Dev hendak berbicara, dia melihat seorang pewawancara di samping Billy berkata. Karena kamu tidak memiliki resume, kamu perlu memberitahuku semua tentang pengalamanmu dalam beberapa tahun terakhir setelah lulus dari universitas. Dev mengangguk, dan secara singkat menjelaskan pengalamannya setelah lulus. Tentu saja, dia juga mengatakan tentang pemenjaraannya. Dia tidak menyembunyikan apapun, karena dia tidak perlu menyembunyikan apapun.
Namun, ketika Dev mengatakan bahwa dia pernah di penjara, tidak ada yang menunjukkan keterkejutan. Jelas, Billy baru saja memberitahu orang-orang di sini, jadi beberapa orang ini tidak akan terkejut. Setelah mendengar ini, Billy menutup matanya sedikit, menggenggam tangannya di dadanya, bersandar di kursi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan gadis di sampingnya bergegas maju untuk memijat lembut Billy. Seorang pewawancara tersenyum menghina. Apakah kamu tahu perusahaan macam apa kami? Apakah kamu tahu siapa bos perusahaan kami? Kamu, seorang tahanan yang baru saja keluar dari penjara, berani datang untuk wawancara? Dev tersenyum ringan. Kenapa tidak berani? Apakah perusahaan Anda dengan jelas mengatur bahwa orang yang pernah di penjara tidak boleh diwawancarai? Lagi pula, apa salahnya berada di penjara? Apakah hanya orang jahat saja yang berada di penjara? Pewawancara memandang Dev dengan main-main, sepertinya dia sengaja mempermalukan Dev, dan suaranya sangat keras. Meskipun perusahaan kami tidak memiliki peraturan tertulis, tetapi Anda direformasi melalui penjara. Jika Anda masuk ke perusahaan, itu akan mempengaruhi citra perusahaan kami. Saya percaya bahwa perusahaan lain tidak akan menginginkan Anda sebagai karyawan di perusahaan. Anda lebih baik sadar diri. Jika aku jadi kamu, aku bahkan tidak akan berani muncul. Kali ini, pewawancara di luar juga mendengarnya, dan mereka semua terkejut, dan pemuda yang baru saja menjilat Dev bahkan lebih terkejut. Sial, ternyata dia adalah mantan tahanan. Aku membuang permen karet dengan sia-sia. Ini benar-benar sial. Bocah itu bergegas ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Dev di kantor tidak marah, dia tersenyum ringan dan berkata, jika saya jadi Anda, saya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pria, saya akan duduk di sini tanpa wajah. Anda memiliki lingkaran hitam di seluruh mata Anda, kamu melihat istrimu di malam hari, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Tidak bisa tidur sepanjang malam? Kata-kata Dev membuat pewawancara tertegun sejenak, dan menatap Dev dengan sedikit ngeri di matanya. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev tahu bahwa dia tidak mampu menjadi seorang pria. Ini adalah rahasianya, dan dia tidak pernah memberitahu siapapun. Di mata orang luar, dia memiliki keluarga yang bahagia sebagai suami istri yang harmonis. Hanya dia yang tahu bahwa pada malam hari, dia akan jatuh dalam kesakitan yang dalam. Sekarang, kata-kata Dev mengenai tempat yang sakit, yang membuat pewawancara tiba-tiba marah, dan urat biru di dahinya menonjol. Pewawancara meraung keras dan dengan sengaja menganggap itu hinaan, untuk membantah Dev dan membuktikan bahwa Dev tidak masuk akal. Kamu berbicara omong kosong. Aku tidak memiliki kemampuan seorang pria. Aku punya istri dan anak-anak, dan keluargaku sangat bahagia. Pewawancara meraung keras dan dengan sengaja menganggap anak itu serius, untuk membantah Chen-Ting dan membuktikan bahwa Chen-Ting tidak masuk akal. Dev tersenyum, bahkan jika Anda memiliki anak, itu bukan milik Anda, itu mungkin diadopsi, atau mungkin istri Anda melahirkan dari orang lain. Karena Anda telah mengalami ketidakmampuan sejak kecil, itu juga disebabkan oleh kecelakaan dan kekuatan luar, sehingga Anda kehilangan kejantanan Anda. Bang! Tepat setelah Dev selesai berbicara, pewawancara menampar meja dan berdiri, memelototi Dev dan berkata, kamu menyelidiki saya. Pewawancara ini memang ditendang di selangkangan oleh seekor keledai ketika dia masih kecil, sehingga dia kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria, dan hanya mengadopsi seorang anak setelah menikah. Kecuali orang-orang di kampung halamannya yang tahu tentang hal-hal ini, tidak ada seorang pun di Hongcheng yang mengetahuinya. Dia sengaja menjauh dari kampung halamannya karena alasan ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan mengatakannya secara langsung. Kamu tidak layak untuk aku selidiki. Dev tersenyum dingin. Namun, kata-kata pewawancara juga membuktikan bahwa apa yang dikatakan Dev adalah kebenaran. Kali ini beberapa rekan di tempat kejadian memandang pewawancara dengan mata aneh. Pewawancara juga tampaknya merasa bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan segera menjadi marah dan bergegas menuju Dev. Melihat bahwa sebuah wawancara akan berubah menjadi adegan perkelahian, Billy hanya bisa berteriak dengan marah, cukup sudah, duduklah untukku. Pewawancara hanya bisa menatap Dev dengan amarah, dan kemudian duduk kembali.
Billy awalnya hanya ingin membiarkan bawahannya mempermalukan Dave dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa itu tidak pantas. Dia tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini, yang membuat Billy sedikit marah. Pewawancara lain melihat bahwa Billy sedikit marah, dan segera menegur Dave. "Nak, kamu tidak cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Kamu sudah memberitahu tentang kamu apa adanya. Lebih baik kamu keluar. Jangan datang lagi di masa depan." Dave mencibir, bangkit dan berjalan keluar. Dia tidak benar-benar ingin bekerja di sini. Di perusahaan berskala besar, masih ada karyawan sepertimu. Ini benar-benar waktu untuk memperbaikinya. Tetapi tepat ketika Dave bangun dan hendak berjalan keluar, tiba-tiba seorang pria muda yang tinggi dan tegak dengan setelan jas masuk. Pemuda itu membawa sedikit keagungan di tubuhnya, dan begitu dia memasuki pintu, dia melirik Dave. Dave juga menatap pemuda itu, dan kemudian bersiap untuk pergi. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia langsung dihentikan oleh pemuda itu? "Kamu Dave." Dave menatap pemuda itu dengan curiga dan sedikit mengangguk, dia tidak mengenal orang di depannya. Tetapi jika orang tua Dave ada di sini, mereka pasti akan mengenalinya. Orang inilah yang mengusir orang tua Dave ketika mereka pergi ke Villa Bukit Indah. Tuan Singh. Setelah Billy melihat pemuda itu, dia berlari sambil menyanjung, dan kemudian menjelaskan. Orang ini bernama David Chen, dan dia datang untuk melamar pekerjaan. Karena dia tidak memenuhi persyaratan perusahaan kami menolaknya. Biarkan dia bekerja di sini. Setelah pemuda itu mengucapkan satu kata, dia menatap Dave lagi, lalu berbalik dan hendak pergi. Billy menghentikan pemuda itu dan berkata, "Tuan Singh, dia adalah seorang mantan tahanan baru saja keluar dari penjara." Pria muda itu berbalik perlahan dan menatap Billy dengan kedinginan di matanya. "Apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu?" Ini mengejutkan Billy, menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak berani, tidak berani. Pemuda itu berbalik dan pergi. Billy dan dua pewawancara semua tercengang, menatap Dave dengan tak percaya, bertanya-tanya bagaimana Dave dan Presiden Singh saling mengenal. Dave bertanya dengan wajah bingung. "Dave, bagaimana Anda mengenal manajer umum Singh? Apakah dia manajer umum perusahaan ini?" "Saya tidak mengenalnya." Dave menggelengkan kepalanya. Dave tidak mengenal pemuda ini, bahkan dia belum pernah bertemu dengannya, tetapi pemuda ini pernah melihat Dave Ping, dan dia bahkan melihat Dave bersama Yuki di mall. Nama pemuda itu adalah Junior Singh, seorang mahasiswa internasional yang lulus dari Universitas Stanford di luar negeri. Setelah kembali ke Cina, dia bekerja di grup Su, dan Junior ini juga menyukai Yuki dan telah mengejar Yuki selama ini, tetapi Yuki tidak menyukainya. Setelah Huan memberikan Yuki perusahaan PT Kimia Harian, karena Yuki tidak sempat mengelolanya, ia menunjuk Junior Singh menjadi manajer umum PT Kimia Harian, dan bertanggung jawab penuh atas pengoperasian dan pengelolaan perusahaan. Junior ini memang memiliki kemampuan, dalam waktu singkat, manajemen perusahaan terorganisir dengan baik, dan telah menjadi anak perusahaan grup Su yang paling menguntungkan. Alasan mengapa Junior bekerja sangat keras adalah untuk membuat Yuki menyukai dirinya, tetapi ketika dia tahu bahwa Yuki telah bersama seorang pemuda seperti Dave yang pernah berada di penjara, hatinya berubah secara drastis, dan dia ingin merebut Yuki dari tangan Dave. Sekarang Dave telah datang ke perusahaan untuk wawancara kerja, tentu saja dia harus mengambil kesempatan ini. Selama Dave tetap di perusahaan, dia dapat memiliki puluhan ribu cara untuk membuat Dave berhenti meskipun ada kesulitan, dan dia juga dapat memprovokasi hubungan antara Dave dan Yuki. Ini benar-benar aneh. Dan kemudian duduk kembali. Billy mengerutkan kening, tetapi manajer umum mengatakan itu, dan salah satu manajer departemennya tidak berani menentangnya, jadi dia hanya bisa berkata kepada Dave, "Lakukan prosedur orientasi, dan kemudian saya akan mengirim seseorang untuk menunjukkan tentang perusahaan." Sekarang Billy tidak berani menyusahkan Dave untuk saat ini, dia tidak tahu apa hubungan antara Dave dan Junior. Dave juga sedikit bingung. Dia tidak mengerti, Tuan Singh ini, mengapa dia ingin menjaga dirinya? Sepertinya dia tahu tentang dirinya. Mungkinkah Yuki tahu bahwa dia datang ke perusahaannya untuk wawancara kerja dan secara khusus meminta kepada manajer umum untuk menerimanya bekerja?
Dev sedikit mengernyit dan berpikir, mengikuti gadis di kantor, dan dibawa untuk menjalani prosedur masuk. Begitu Dev keluar, dia dimarahi oleh pemuda yang baru saja memakai kacamata. Sial, kamu ternyata adalah mantan tahanan. Aku benar-benar tidak beruntung telah berbicara denganmu untuk waktu yang lama. Sayang sekali. Orang sepertimu, tidak akan pernah bisa mendapat pekerjaan di sini. Dev memandang pemuda itu. Awalnya, Dev merasa bahwa pemuda itu baik, tetapi dia tidak ingin menjadi pria yang rendah hati. Gadis yang keluar dengan Dev bertanya pada Dev. Tuan Chen, silakan ikuti saya. Saya memerlukan kartu identitas untuk prosedur masuk. Apakah Anda membawanya? Oh, aku membawanya. Dev menyerahkan kartu identitas itu kepada gadis itu, lalu tersenyum penuh terima kasih. Dia tahu bahwa gadis itu sengaja menanyakan ini, hanya untuk memberitahu bocah itu. Benar saja, ketika bocah itu melihat bahwa Dev telah berhasil dalam wawancara, matanya tiba-tiba melebar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Namun, Dev sudah tidak menganggapnya, dan setelah mencibir, dia mengikuti gadis itu dan langsung pergi. Ketika Dev melamar pekerjaan itu, di kantor manajer penjualan, Mona berkata dengan marah kepada Billy, "Apa yang terjadi denganmu? Bukankah aku mengatakan kamu tidak boleh menerimanya? Sekarang dia telah diterima, di masa depan, dia akan membuatku bosan sampai mati. Ayahku pasti akan memintaku menjemputnya bekerja setiap hari." Billy juga tidak senang. Kenapa kamu menyalahkanku? Siapa yang tahu apa hubungan anak itu dengan Bossing? Dia langsung diterima oleh Bossing. Apa yang bisa aku lakukan? Bersambung ke episode 9. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.